Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniasi dari kelas PGSD 4B. Di sini saya membuat media pembelajaran mata kuliah geometri dan pengukuran SD, yaitu media digital PowerPoint. Kelebihan media ini yaitu media digital PowerPoint ini menarik dan kreatif, sehingga dapat meningkatkan minat belajar anak siswa sekolah dasar dan membuat mereka lebih antusias dalam mempelajari bangun ruang. Yang kedua, PowerPoint ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep bangun ruang dengan menggunakan gambar, sehingga anak sekolah dasar dapat memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Lalu PowerPoint ini dapat dibuat interaktif dan dinamis, sehingga dengan menggunakan fitur-fitur ini anak sekolah dasar dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Lalu media ini dapat membantu anak sekolah dasar memahami konsep bangun ruang dengan lebih baik karena dapat menampilkan contoh-contoh yang relevan dan ilustrasinya yang jelas. Juga fleksibel waktu karena PowerPoint ini dapat digunakan di berbagai perangkat, termasuk komputer, laptop, dan tablet, sehingga guru dapat dengan mudah menggunakan media ini di dalam kelas. Oke, baik. Setelah kita mengetahui kelebihan media PowerPoint yang telah dibuat ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang. Apa saja contoh bangun ruang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Lalu mengapa penting mempelajari bangun ruang? Kita simak ke slide berikutnya. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan sifat-sifat bangun ruang, 2. Mengidentifikasi cara mengamati bangun ruang, 3. Menghitung ukuran, baik itu volume, luas permukaan bangun ruang dengan tepat. Kemudian di sini ada definisi bangun ruang. Bangun ruang adalah bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya yaitu ada kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan juga bola. Di sini ada sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama memiliki sisi atau bidang, yang kedua memiliki rusuk, lalu yang ketiga memiliki titik sudut. Lalu di sini ada berbagai cara mengamati bangun ruang. Yang pertama, kita dapat mengamati dari bentuk keseluruhan. Sebelumnya kita amati dulu bentuk bangun ruang yang akan kita amati tersebut. Lalu yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat, yaitu baik berupa sisi, rusuk, ataupun titik sudutnya. Yang ketiga, membuat jaring-jaring bangun ruang. Kemudian di sini ada contoh jaring-jaring bangun ruang. Yang pertama itu ada jaring-jaring bangun kubus, lalu yang kedua balok, lalu ada limas, kemudian prisma segitiga. Bisa diperhatikan gambarnya ya. Lalu selanjutnya ada pengukuran bangun ruang. Volume, yaitu ukuran kapasitas bangun ruang. Lalu luas permukaan, yaitu total luas seluruh sisi bangun ruang. Baik, di sini kita akan menghitung volume bangun ruang dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama kita akan menghitung volume kubus, yaitu rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi. Lalu yang kedua ada balok, yaitu volumenya kita hitung dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang kemudian ada yang ketiga yaitu limas. Volumenya dihitung dengan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Lalu yang keempat ada prisma segitiga. Volumenya bisa kita hitung dengan rumus 1/2 dikali alas dikali tinggi alas dikali tinggi. Lalu di sini ada rumus-rumus luas permukaan. Yang pertama itu ada luas permukaan kubus, yaitu dihitung dengan rumus 6 dikali sisi kuadrat. Lalu ada balok, yaitu luasnya dihitung dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi.
Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada rumus luas permukaan limas, yaitu dihitung dengan rumus luas alas ditambah jumlah luas semua sisi tegaknya. Yang keempat, ada prisma segitiga, yaitu 2πr dikali H ditambah R. Jadi kesimpulannya yaitu bangun ruang memiliki sifat-sifat khusus yang membedakannya dari bangun datar. Lalu ada berbagai cara untuk memahami bangun ruang termasuk melalui jaring-jaring. Yang ketiga, pengukuran volume dan luas permukaan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita berlatih menjawab soal. Yaitu pertanyaan yang ke-1, sebuah bangun ruang memiliki 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk yang sama panjang dan 8 titik sudut. Bangun ruang tersebut adalah, kita bisa melihat jawabannya di slide berikutnya. Bangun tersebut adalah kubus. Jawabannya B. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Bangun ruang adalah bentuk geometri 3 dimensi, berarti jawabannya juga B. Pertanyaan yang ketiga, berikut ini ya termasuk sifat bangun ruang. C. Jawabannya C, memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Lalu pertanyaan yang keempat, sebuah kubus memiliki panjang sisi 4 cm. Berapakah volumenya? Jawabannya yaitu yang A, 64 cm kubik. Lalu yang kelima, berapakah luas permukaan sebuah balok dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm? Luas permukaan balok tersebut? Jawabannya 94 cm persegi. Cukup sekian pemaparan media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.